lama ya. Biasa deh. Mau buku ya? Mau buku. Kurang kan? Nggak kelihatan. Oke, selamat sore Adil. Selamat sore. Gimana kabarnya Adil? Gini-gini saja. Gimana aktivitasnya hari ini? Habis dari mana aja? Ya biasa, baru datang dari rumah juga ke kosan. Dari rumah ke kosan ya. Oke, sebelumnya terima kasih Azril sudah menyempatkan waktu untuk sore ini. Seperti biasa sebelumnya kita sudah pernah ketemu juga ya di sesi konseling di pertemuan konseling semester sebelumnya, dan sekarang kita bertemu lagi di sesi konseling yang mana di sini sesi konseling ini ego state ya, yang mana di ego state ini nanti silakan seperti biasa menceritakan suatu permasalahan yang dialami oleh Azril sendiri. Namun mungkin nanti pada penyelesaiannya beda gitu ya, karena tekniknya beda itu ya. Sebelumnya mungkin di sini seperti biasa saya izin untuk merekam sebagai bukti administrasi saya mungkin, dan juga saya izin memegang catatan juga sebagai bahan kajian saya. Boleh kan? Oke, mungkin sebelumnya seperti biasa ada asas kerahasiaan juga. Jadi nanti kira-kira siapa yang boleh tahu dari permasalahan Adil saat ini? Ya cukup Bapak saja. Oke, cukup saya saja berarti ya. Oke, baik. Jadi di sini mungkin asas kerahasiaan jadi terjaga mungkin sesuai permintaan yang Azril terima. Mungkin agar lebih formalnya kita berbicara pakai Anda saja ya, lebih enaknya pada saat pelaksanaan konseling. Oke, baik. Sekarang kita akan melaksanakan sesi konseling yang pertama, yang mana sesi konseling ini ada yang mana di sini itu 4 pertemuan, 4 sesi. Itu wajib harus 4 pertemuan, enggak harus sampai bisa agak sampai 3 atau 2, enggak, itu harus sampai ke 4 pertemuan agar perjalanannya lancar gitu ya, lancar alurnya, lancar dengan baik sampai ke tahap teknik selesai. Itu mungkin sekarang masuk ke sesi yang pertama. Nanti boleh sekarang duduk dengan posisi nyaman terlebih dahulu seenak-enaknya. Sudah? Oke, baik. Kira-kira sekarang apa yang ingin Anda tuntaskan pada sesi konseling kali ini? Yang saya tuntaskan ya, saya kan lagi banyak masalah juga ya, terutama mungkin di perkuliahan kalau udah semester akhir. Walaupun memang saya sudah melaksanakan beberapa kali sidang gitu kan ya, udah beres alhamdulillah. Cuman di sisi lain juga takut gimana ya, karena ada beberapa hal yang memang saya sulit. Mungkin itu ada kendalanya mungkin pada diri saya juga, rasa takut karena takut ketinggalan sama orang lain. Kemudian saya berasa belum tuntas gitu karena belum tanda tangan dekan segala macam, lah dosen-dosen juga. Jujur ada kekhawatiran di sana yang masih saya takut-takutin ya, karena saya rasa takut ya karena memang saya sedang mengejar-ngejar dosen yang memang sudah dihubungi, dan saya merasa waktunya itu yang mepet. Saya takutnya nggak lulus di semester sekarang. Oke, baik. Jadi Anda sekarang merasa ada rasa ketakutan, kebingungan, meskipun Anda sekarang tugas dan tanggung jawab di perkuliahan itu sudah selesai gitu ya, sudah terpenuhi, namun ada beberapa yang mungkin belum terselesaikan dan masih kepikirkan oleh Anda gitu ya. Iya. Dari yang menjadi timbulnya rasa takut dan bingung. Oke, jadi rasa yang muncul itu tadi rasa takut cuma jujur ya, kan sekarang masih rasa takut ya, karena takutnya karena nggak lulus semester ini ya, terus cemas juga karena memang sulit menghubungi dosen-dosen yang gitu kan, sedangkan waktu pembatasan kan sampai akhir ini. Oke, jadi rasa yang muncul itu rasa takut dan juga rasa cemas gitu yang berlebih. Oke, kira-kira seperti biasa kita akan menanyakan terkait skala, yang mana sebelumnya mungkin sudah tahu, tapi saya ingatkan kembali, yang mana skala itu dari mana 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda itu merasa benar-benar takut, merasa cemas, apa yang terjadi saat ini takut tidak terselesaikan, sampai ke
skala 10 Anda sudah merasa puas, sudah merasa bisa menangani permasalahan Anda sendiri tanpa ada rasa takut dan cemas. Kira-kira kalau menanyakan terkait skala, sekarang Anda berada di skala berapa? Jujur kalau untuk sekarang kan saya merasa kayak ya cemas, bahkan sampai tidur saya pun kurang nyenyak kayak beberapa hari ini kebingung lah, kayak bisa nggak jujur, sampai overthinking, nangis malam segala macem lah, sampai kayak gak bisa tidur segala macem. Itu mungkin ada di skala 3. Skala 3 mungkin ya. Oke, baik. Mungkin sekarang di skala 3 itu, mengapa Anda berada di skala 3 itu? Ya itu tadi, karena saya merasa apa ya, kalau malam tuh kepikiran, overthinking, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ya nafsu makan juga kan berkurang dari yang biasanya ya gimana ya, ya awalnya mungkin bisa dibilang 1 porsi tapi jadi setengah porsi, yang tadinya 3 kali cuman hanya 1 kali bahkan gitu Oke. kan, jadi banyak pikiran gitu. Oke, biasanya kalau problem seperti itu skalanya itu lebih menurun, biasanya 1 atau 2. Tapi ini malah ada di 3 gitu, dengan posisi masalahnya seperti itu. Tapi memang itu yang dirasakan. Yang saya rasakan. Oke, baik. Eh, Kira-kira boleh diceritakan kapan terakhir kali Anda merasa permasalahan itu terjadi? Awal mulanya Ya. ya mungkin udah beberapa bulan yang lalu, tapi yang paling kesan mungkin karena kan harus ngejar deadline tugas, ngejar dosen segala macam ya, mungkin karena takut ngejar akhir bulan ini kan emang harus target udah beres ya, Oke. harus semua tanda tangan segala macam, dan sampai sekarang saya belum tanda tangan, paling ya sebulanan lah, sebulan ini. Sebulan belakang berarti ya. Oke, baik. Kira-kira perasaannya itu kalau di bagiannya itu berada di bagian mana itu terjadi? Maksudnya gimana? Perasaannya itu kalau misalkan dirasakan di badan Anda sendiri, itu berada di bagian mana rasa itu terjadi? Jujur ya, di kepala saya sama hati saya. Oke, saya. Oke, baik. Coba sekarang Anda tutup mata. Tutup mata dengan mungkin dengan perasaan rileks, dengan perasaan tenang tanpa ada pikiran apapun dari luar. Sudah? Oke, coba sekali lagi saya minta coba ceritakan terakhir kali rasa atau masalah itu muncul pada diri Anda. Boleh? Ya rasa ini muncul ya, kekhawatiran, cemas, takut, muncul ya sebulan, ya udah hampir sebulan lebih sampai sekarang. Oke, hampir sebulan ke belakang lebih berarti ya sampai sekarang. Oke, kira-kira apa yang dirasakan pada saat ketika di sana? Takut, gimana ya, berisik pikiran otak tuh, kayak gak tau, berisik aja lah otaknya tuh, kayak ayo 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 ayo, bisa, tapi nggak bisa, ngerti gak? Oke, oke, baik. Jadi yang dirasakan ketika di sana takut, padahal bisa, tapi rasa takut itu tetap ada gitu. Iya tetap ada. Oke, kira-kira kalau misalkan di scan rasa rasa takut itu berada di sebelah mana itu terjadi? Sambil tutup mata. Kalau misalkan di scan rasa takut itu kira-kira berada di sebelah mana? Jujur kepala. Kepala. Oke, kepala. Coba sambil dipegang rasa itu terjadi, rasanya kepalanya sambil dipegang. Oke, sambil merem. Oke, sekarang Anda fokus pada rasa itu, yang mana rasa tadi itu, rasa yang Anda rasakan itu takut, benar-benar takut yang dirasakan. Sudah? Ya. Oke, kira-kira rasa tersebut besar atau kecil? Besar. Oke, kira-kira berwarna atau tidak? Berwarna Berwarna. Oke, kalau disebutkan warna apa? hitam dan merah. Oke, hitam dan merah. Oke, sekarang saya ingin Anda benar-benar fokus pada rasa itu. Lalu bayangkan yang mana pikiran dan perasaan Anda itu terkoneksi dengan memori pengalaman Anda di masa lalu. Di rasa di masa lalu, perasaan di masa lalu pada saat Anda kecil, pada saat Anda dulu belum mengenal yang namanya sekarang yang baru-baru gitu ya. Sekarang Anda bayangkan rasa itu muncul pada saat di masa lalu. Oke, sudah? Oke, kira-kira pada saat di masa lalu itu situasinya siang atau malam? Malam. Malam. Kira-kira itu di dalam atau di luar? Maksudnya? Posisinya di dalam atau di luar situasinya? Dalam. Di dalam. Oke. Kira-kira itu sendiri atau sedang bersama orang lain?
sama orang lain. Sedang bersama orang lain. Oke. Itu kira-kira pada saat usia berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke. Kira-kira itu apa yang terjadi pada saat di sana? Membayangkannya ya sebuah kejadian mungkin ketakutan juga. Oke, ketakutan. Takut apa yang terjadi di sana itu, ketakutan apa? Mungkin ya terlalu banyak suara berisik. Gimana ya? Amarah dari orang-orang sekitar. Oke, takutan, amarah dari orang-orang sekitar. Oke, kira-kira rasa yang muncul takut itu, kira-kira kalau dikasih nama kecilnya, nama statement rasa itu muncul itu, kira-kira rasa itu mau dikasih nama apa agar memudahkan Anda? Rasa si takut itu. Ya. Fobia mungkin. Hah? Fobia. Fobia. Oke, si fobia. Oke, sekarang coba kepalanya tangannya dipindahkan ke rasa yang lain, ke dada atau di mana. Oke, biar lebih enak. Oke, Anda tadi rasa ketakutan itu dinamakan oleh Anda itu si fobia. Oke, sekarang Anda sekarang akan bermain peran dengan bagian diri Anda yang bernama fobia ini. Oke, sebentar lagi si fobia ini akan hadir di hadapan Anda dengan hitungan 4, dengan hitungan dari saya 4. Nanti si fobia ini akan hadir di hadapan Anda, dan itu harus dirasakan sama Anda bahwasanya bagian diri Anda yang namanya fobia ini ada di hadapan Anda. Saya hitung sampai 4. 1, dia mulai muncul. 2, dia mulai mendekat. 3, dia mulai duduk di hadapan Anda. 4, dia sudah ada di hadapan Anda. Oke, coba Anda perhatikan, sudah dilihat bagian ada yang namanya si fobia ini? Sudah. Oke, apa yang Anda lihat di sana? Hitam. Oke. Terus? Gak jelas. Gak jelas. Oke. Gak Terus? terlalu jelas. Bentuk kayak orang. Oke, bentuk kayak orang dengan posisi hitam, gak jelas. Oke. Sekarang apa yang ingin Anda katakan kepada si fobia ini? Jangan datang lagi. Jangan datang lagi. Oke. Sekarang Anda akan beralih peran sebagai si fobia. Saya hitung sampai 3. Anda akan beralih peran sebagai si fobia. Nanti Anda akan berbicara sebagai seorang bagian diri Anda yang si fobia ini. Siap? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, halo fobia, sudah ada? Ya. Oke, fobia. Sekarang Anda ada di hadapan bagian diri Anda yang bernama Azril ini. Anda dihadirkan di sini, Anda dipanggil di sini. Oke. Tadi bagian diri Anda bilang bahwasanya Anda jangan hadir di kehidupan dia. Oke, kira-kira fungsi dan tujuan Anda itu apa sih untuk si Azril ini? Fungsi dan tujuan Anda hadir di kehidupan Azril, di kehidupan bagian Azril ini apa? Untuk mengingat bahwa dia juga bisa bertahan. Oke, untuk mengingat bahwa dia juga bisa bertahan. Masih bisa bertahan sampai saat ini. Oke, pengingat. Tapi Anda itu bahwa Anda itu seorang yang rasa takut, yang dinamakan fobia. Oke, tujuannya apa Anda sebagai pengingat bagian dari Azril? Fungsi tujuannya? Mengingat rasa takut itu bukan berarti arti dari gagal. Oke. Tapi berusaha untuk bisa menjadi lebih kuat. Oke, mengingat bahwasanya Anda itu bahwasanya rasa takut itu tidak menjadi penentuan untuk Anda itu harus gagal, tapi harus menjadi rasa takut itu mengingat agar Anda itu si Azril itu harus menjadi seorang yang kuat. Oke, baik. Sekarang
Anda kembali lagi ke bagian diri sebagai Azril. Saya hitung sampai 3 seperti biasa. 1, 2, 3. Oke, Azril sudah ada? Iya. Oke, Azril, tadi Anda sudah berkomunikasi dengan salah satu bagian dari Anda, yaitu si fobia, yang mana fobia ini tadi mengatakan fungsi dan tujuan dia adalah untuk bisa mengingat bahwasanya rasa takut itu bukan menjadi suatu penghalang Anda untuk gagal, tapi untuk sukses, tapi harus menjadi penguat untuk Anda agar Anda tetap selalu bertahan di dalam kondisi apapun. Kira-kira respon apa yang akan diberikan kepada si fobia ini, yang mana rasa ini rasa negatif pada Anda? Respon saya ya boleh datang, tapi bukan berarti harus untuk diulang kembali. Oke, boleh datang, tapi tidak harus diulang kembali. Oke, tidak diulang kembali seperti apa? Rasa takutnya, kejadiannya, luapan amarah yang kemarin fobia datang, dan sesuatu yang gak menyenangkan tentunya. Oke, baik. Oke, seperti biasa saya akan masuk Anda ke bagian diri si fobia lagi. Seperti biasa saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Anda masuk ke dalam rasa si fobia. Oke, sudah? Halo fobia? Ya. Oke, tadi bagian diri Anda, si Azil ini bilang bahwasanya Anda itu jangan terlalu sering masuk kepada bagian diri dia, karena Anda itu hanya membuat dia itu selalu emosi, selalu tidak bisa menahan perasaan ketika ada masalah, malah selalu menggeleng. Kira-kira apa yang akan Anda respon kepada bagian diri Anda yang bernama Azil itu? Tidak akan datang kalau tidak ada sesuatu yang memang membuat dia tidak menyenangkan. Oke, Anda tidak akan datang kalau tidak ada sesuatu yang membuat dia menyenangkan. Oke, baik. Saya kembali lagi kepada bagian diri Anda yang bernama Azril. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Azril. Oke, tadi dengar apa yang dikatakan oleh bagian diri Anda yang sudah fobia? Ya. Oke, bahwasanya dia adalah bilang bahwa dia tidak akan datang kalau tidak ada masalah atau tidak ada masalah yang diderita oleh Azril. Karena kan setiap masalah pasti ada rasa ketakutan yang muncul. Oke, kira-kira apa yang akan Anda respon kepada bagian diri Anda yang bernama fobia ini? Ya, memang sewajarnya harus seperti itu sih. Jangan jangan sering datang. Kalau bisa ya jangan terlalu datang lah, nanti ya, jangan terlalu sering datang. Oke, baik. Jadi jangan terlalu datang, kalau bisa jangan keseringan untuk datang di kehidupan Anda. Oke, baik. Apa yang akan Anda respon lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Oke, setelah itu sekarang apakah akan ada yang akan Anda sampaikan kepada si fobia ini? Udah cukup. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, ini rasa si fobia ini, bagian rasa state fobia ini akan hilang di hadapan Anda. Hitungan di 1 sampai 5. 1, dia sudah mulai menghilang. 2, dia sudah mulai menjauh. 3, dia sudah mulai tidak kelihatan. 4, dia sudah mulai jauh tidak kelihatan. 5, sudah tidak terlihat. Oke, sekarang coba Anda sekarang sedikit perlahan buka matanya. Oke, sekarang Anda coba jelaskan apa yang Anda rasakan setelah Anda tadi masuk ke dalam masa lalu Anda dan masuk ke dalam state yang Anda rasakan. Ya, semoga tidak terulang lagi. Oke. Dan rasa takut itu perlahan menghilang, dan fobia itu menghilang juga. Oke, baik. Semoga tidak terulang lagi ya. Oke, baik. Kira-kira kalau misalkan saya tanya, kira-kira ada gak perasaan state yang membuat Anda itu dewasa? Setiap pengalaman pasti kita sering
tentu belajar ya dari apa yang kita lakukan. Oke. Ya step by step pasti ada sedikit tidaknya merubah saya menjadi dewasa. Oke, kira-kira apa yang membuat Anda dewasa? Sebenarnya Rasa apa? bukan soal tentang amarah tapi bagaimana kita menyikapi sebenarnya, itu aja sih. Baik. Oke, baik. Oke, baik, kalau seperti itu berarti Anda tadi sudah melakukan sesi konseling yang pertama, yang mana Anda sudah melakukan removal, yang mana Anda balik ke masa lalu untuk merasakan kejadian apa yang terjadi di masa lalu hingga bisa sama dengan kejadian saat ini. Dan tadi Anda sudah merasakan dan tadi respon Anda sudah bagus sekali. Ketika kira-kira kalau sekarang kita bertanya terkait skala kembali, yang mana tadi Anda di awal berada di skala 3. Kira-kira kalau sekarang bertanya skala lagi dari 0 sampai 10, Anda sekarang berada di skala berapa? Naik kelas 1 jadi di angka 4 mungkin. Di angka Kalau 4. jujur masih ada rasa yang Oke, apa alasannya Anda naik ke level 4? mungkin sedikit lega ya, kalau mungkin ada teman bercerita, saya bisa meluapkan sedikit ya cerita, dan mungkin pikiran-pikiran saya lah yang harusnya saya pendem, tapi ketika berbicara konseling kayak gini jadi agak enakan lah, walaupun yang rasa takut masih ada, tapi kita belum melihat kan nanti malam seperti apa. Biasanya kan mulai overthinking itu di malam. Oke, baik. Seperti apa? Baik, saya sangat mengapresiasi sekali kepada Anda. Anda sudah meningkat skala dari 3 ke 4. Mudah-mudahan nanti di sesi konseling berikutnya Anda bisa naik lagi untuk skalanya. Oke, ya. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa ada tugas pribadi untuk Anda, PR untuk Anda, tugas rumah, yang mana Anda silahkan dekati lagi rasa state Anda yang tadi. Kenali lagi state itu agar Anda bisa selalu berkomunikasi dengan hati ke hati, dengan dengan hati yang paling dalam, dengan alam bawah sadar Anda, agar Anda selalu bisa berkomunikasi dengan itu. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sesi konseling yang pertama ini. Kita lanjut di sesi konseling yang kedua. Mudah-mudahan nanti di sesi konseling yang kedua sampai di sesi konseling yang terakhir keempat, Anda sudah bagus dan sudah meningkat skalanya ke skala yang terbaik. Oke, terima kasih Azra atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat sesi konseling kali ini. Sekian dari konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.